Buat Sobat Manga yang baru bergabung, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya ya. Pada akhir chapter 225 minggu lalu, kita saksikan bahwa Wakasa dan Benkei pun akhirnya memasukin arena pertempuran, membantu Takeomi yang sendirian melawan Terano dan anak buahnya. Benkei dengan pertahanannya dan Wakasa dengan kelincahannya bersama-sama ikut menyerang Terano dan berhasil membuatnya sempoyongan. Dan dengan percaya diri, Wakasa berkata, "Lawanmu adalah kami." Gimana kelanjutannya? Udah pada penasaran kan? Biar nggak kepanjangan, siapin cemilan, siapin kopi, rapin posisi rebahan, cek lagi kuota internet kalian. Langsung saja, let's go! Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada pertempuran tiga dewa ini, ketiga kubu sama-sama brutal dan saling tidak mau mengalah. Hito Kakucho terlihat mengamuk pada panel awal ini dan menyingkirkan semua orang di hadapannya. Semua anggota Kanto Manji dilibas dan terlihat sepertinya ia melihat ke arah seorang Maiki. Maiki masih terlihat tenang dan tidak panik, sepertinya belum mengetahui kematian Draken. Melihat Maiki yang tenang, Kakucho heran kenapa Maiki bos dari Kanto Manji tidak ada pergerakan sama sekali. By the way, chapter kita pada kali ini adalah Dynamic Duo. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan kita pada beberapa anggota geng Kanto Manji yang menyerang Kakucho. Kemudian dilanjutkan Sanju Haruchio yang sudah memegang pipa besi hendak memukul Kakucho dari belakang sambil berteriak, "Matilah kau Kakucho!" Kakucho yang tersadar dengan teriakan Sanju barusan kemudian menoleh dan boom! Pukulan telak Sanju mengenai kepala Kakucho. Setelah serangan fatal tersebut, Sanju berkata dengan sombongnya, "Mau bagaimanapun kuatnya kau berkelahi, akan lebih mudah menggunakan senjata ya kan?" Namun, tiba-tiba terdengar jawaban halus dari seseorang yang menjawab, "Oh." Dan serangan baton stick dari Rindo pun mendarat ke wajah Sanju Haruchio. Dengan tersenyum, Rindo berkata, "Ya benar, sangat mudah." Sambil mengacungkan baton sticknya pada Sanju. Dan terlihat juga Ran Haitani ikut tersenyum di belakang Rindo. Tentu saja hal ini membuat Sanju menjadi jengkel, karena ia pun mendapatkan serangan kejutan dari belakang seperti yang dilakukannya pada Kakucho. Di sisi lain area pertarungan terlihat juga Mochi yang bersemangat membantai para anggota geng Kanto Manji sambil berteriak. Dia berkata, "Ini sungguh membosankan dan sungguh tidak menantang." Anggota geng Kanto Manji yang melihat keganasan Mochi pun berkata, "Pimpinan eksklusif dari Rokuhara Tandai adalah generasi S62. Dan rumor itu ternyata benar, bahwa kekuatan mereka berada pada level yang berbeda." Di sisi lain lagi kita berpindah pada pertarungan ketiga legendaris versus Terano Sousou yang terlihat beberapa anak buahnya telah tumbang oleh mereka bertiga. Ketika mereka berempat sudah berhadap-hadapan, Takeomi berteriak, "Pergilah kalian ke barat!" Mengusir Wakasa dan Benkei yang mengisyaratkan bahwa Takeomi ingin melawan Terano sendirian. Benkei yang lebih bijak pun menasihatinya, "Itu tidak ada gunanya. Takeomi telah kehilangan akal sehatnya." Sementara Wakasa masih tetap tenang dan fokus pada pertarungan yang akan terjadi. Terlihat dari belakang, pasukan Terano yang tumbang bergelimpangan. Terano memuji mereka, "Kalian telah mengalahkan 100 pasukanku. Benar-benar duo terhebat legenda hidup." Anggota Rokuhara hanya bisa melongo dan berkata, "Apa-apaan mereka berdua itu?" Dilanjutkan komentar dari geng Rokuhara yang lain. "Bagaimana mungkin para monster ini bisa masih berdiri dengan tenang?" Pada titik ini Senju mulai bercerita pada Takemichi. Sebelum bergabung pada Black Dragon generasi pertama, mereka berdua lah yang membagi wilayah Kanto. Disambut wajah Takemichi yang terkejut. Melanjutkan ceritanya, Senju berkata, dulunya wilayah Kanto dibagi dua, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat dengan 600 anggotanya menguasai daerah barat pada masa itu dengan nama Geng Ragnarok. Dan pemimpin mereka yang berjalan dengan bermandikan darah biasanya setelah pertarungan dijuluki Red Cliff atau bernama Arashi Keizo sebagai Presiden Ragnarok.
Dan untuk melawan kekuatan barat, geng-geng timur yang terdiri dari 12 geng bersatu membentuk aliansi yang disebut Kodo Rengo. Dipimpin oleh seorang yang ditakuti kala itu dengan julukan White Leopard atau yang bernama Imaushi Wakasa. Takemichi makin terkejut, tidak menyangka bahwa mereka berdua sebesar itu. Kedua geng kerap bersih tegang, namun ada seorang pria yang bisa menyatukan mereka. Seorang pria yang orang banyak tidak mengenalnya bernama Sano Shinichiro yang secara ajaib dapat menyatukan keduanya. Dan Senju ingat Takeomi pernah berkata bahwa tidak diragukan lagi pertarungan terkuat di Jepang adalah mereka berdua. BNK pun telah membuka jubah Brahmannya dan terlihat otot besar dengan tato di sebelah kirinya. BNK berbisik pada Waka, "Aku ingin menghemat energi untuk nanti saat kita bertemu Mikey. Namun apa boleh buat, kita tidak punya pilihan lain." Waka pun menimpali BNK, "Jangan turunkan pertahananmu, karena Terano sama kuatnya dengan Mikey." Soso yang malah makin girang berteriak, "Vivo! Datanglah padaku para legenda." Sang duo legendaris pun menyambut dan berlari ke arah Terano sambil berteriak, "Ikuzo!" BNK menyerang dari arah kanan Terano dan Wakasa dari sebelah kiri atas sambil melompat. Dan chapter 226 pun berakhir. Sampai ketemu lagi di chapter 227 tentunya, yang akan makin seru dengan dimulainya pertarungan antara Terano Soso pemimpin Rokuhara Tandai versus duo legendaris Wakasa dan BNK dari Brahman minggu depan. Tetap stay tune di channel ini dan dukung kita dengan komen, like, dan subscribe-nya ya. See you Sobat Manga. Bye.